So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Desta. Di sini saya mau melakukan praktik terkait dengan 60 langkah 60 langkah persalinan normal. Di sini sebelum kita melanjutkan pada 60 langkah asuhan persalinan normal, nah kita harus mengetahui bagaimana tanda dan gejala kala 2. Nah, pertama-tama ada doran teknus perjol pulka. Nah, di situ ada dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan pulka membuka. Setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri. Selanjutnya, setelah kita melakukan persiapan alat, yaitu alat yang disiapkan adalah obat esensial seperti oxytocin dan spep. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan ibu. Nah, mempersiapkan pasien ini kita harus meletakkan handuk di atas perut ibu untuk persiapan persalinan, sebelum persalinan. Baik, setelah kita mempersiapkan pasien, kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Nah, pertama-tama kita menggunakan celemek terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya menggunakan masker. Dan menggunakan kacamata Google. Sebenarnya kita menggunakan pelindung kepala, tapi karena keterbatasan alat, jadi saya tidak menggunakan pelindung kepala. Nah, kemudian setelah memakai semua alat pelindung diri, selanjutnya kita melepas perhiasan dan melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah kita mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri, selanjutnya kita menggunakan sarung tangan BDT atau handscoon sebelahnya saja, karena sebelahnya kita akan memasukkan obat dari dalam ampul ke dalam spek, yaitu oxytocin. Baik, kemudian setelah kita memasukkan alat atau memasukkan obat ke dalam spek, nah, langkah selanjutnya adalah memastikan pembukaan dan janin dalam keadaan baik. Nah, memastikan pembukaannya itu dengan vagina torch atau tuse. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita harus melakukan perubahan hygiene terlebih dahulu. Permisi Ibu, di sini saya mau memeriksakan pembukaan ibu. Nah, sebelumnya nanti saya akan melakukan pembersihan pada kemaluan ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita mulai membersihkan bagian kemaluan ibu, yaitu bagian perineum. Nah, dengan dimulai dari bagian depan ke bagian belakang. Dimulai dari labia mayora kiri, kemudian dilanjutkan dengan labia mayora kanan, kemudian labia minora kiri dengan labia minora kanan, dan dilanjut dari vestibulum sampai dengan ke anus. Nah, setelah itu jika introitus vagina atau perineum atau anus terkontaminasi dengan tinja, maka kita bisa membersihkannya. Kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Pertama-tama yaitu kita akan masuk pada bagian vagina. Nah, pada bagian vagina ini kita melihat ada tidaknya kelainan pada vagina. Nah, di sini tidak ada kelainan. Kemudian kita masuk lagi. Di situ kita memperhatikan porsio apakah masih tebal atau sudah tipis. Nah, di sini terlihat masih sedikit tebal. Nah, kemudian masuk lagi pada selaput ketuban. Selaput ketuban masih sudah pecah, dan yang terakhir yaitu pembukaannya masih dalam pembukaan 4. Nah, setelah itu setelah kita
dalam buang kapas kasa atau sisa barang-barang yang untuk membersihkan bagian ibu tadi kita bersihkan dan dekontaminasi, kemudian ganti sarung tangan dan celupkan pada larutan klorin 0,5%. Kemudian apabila selaput ketubannya belum pecah, maka kita harus melakukan amniotomi, yaitu pemecahan selaput ketuban. Namun apabila sudah pecah, maka kita akan melanjutkan pada langkah yang selanjutnya. Setelah melakukan pemeriksaan dalam untuk menentukan pembukaan, maka yang selanjutnya adalah memeriksa apakah janin dalam keadaan normal. Nah, di sini kita memeriksanya dengan memeriksa DJJ atau denyut jantung janin dengan batas normal 120 sampai dengan 160 kali per menit. Nah, kemudian mengambil tindakan apabila DJJ sudah tidak dalam keadaan normal. Nah, baik, di sini DJJ-nya dalam keadaan normal 155 kali per menit. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu mendokumentasikan hasilnya dalam paktograf. Kemudian memberitahu keluarga bahwa ibu sudah siap untuk melakukan persalinan. Nah, kemudian memberitahu ibu, ibu nanti kalau ibu ada rasa ingin meneran, ibu kalau ibu merasa seperti ingin berak atau rasa sakit di bagian bawah ini, ibu silakan meneran. Nah, untuk meneran yang baik, nanti kaki ibu angkat sampai ke dada seperti ini. Nah, kemudian tangannya diletakkan di bagian bawah dan mata menghadap ke bagian pusat. Nah, kemudian mulutnya dirapatkan. Nah, seperti itu ya Bu. Nanti untuk kakaknya, adiknya atau keluarganya, ibu bisa membantu ibu dengan memberikan dukungan atau semangat kepada ibu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mintalah bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu. Nanti ibu tolong bantu ibunya menyiapkan posisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti ibu benerannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Nah, itu digunakan agar ibu melahirkannya dengan baik dan benar, seperti itu. Selanjutnya yaitu tetap keluarga memberikan dukungan pada ibu. Nah, kemudian pada persiapan tersebut memposisikan pada posisi yang nyaman, dan keluarga nanti ibu kalau ibunya mau minum silakan dikasih minum ya, seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk ibu nanti kalau tidak ada rasa kontraksi, ibu bisa beristirahat. Nah, selanjutnya memeriksa kontraksi setiap dan DJJ di sela-sela kontraksi. Nah, di sini kontraksi yang terjadi pada ibu yaitu 40 menit per menit, seperti itu. Nah, apabila ibu belum merasakan ingin meneran, ibu bisa berjalan ataupun jongkok seperti itu agar penurunannya segera, gitu ya Bu. Kita langsung masuk pada tahap pertolongan persalinan kelahiran bayi. Nah, pertama-tama letakkan handuk bersih yang sudah saya letakkan tadi di atas perut ibu. Kemudian jika kepala bayi sudah membuka pulpa dengan diameter 5-6, maka kita akan melakukan kain bersih di atas perut ibu. Kemudian kain dengan 1/3 atau dibentuk segitiga seperti ini diletakkan di bagian bawah bokong ibu. Penutup set seperti ini. Nah, kemudian setelah membuka tutup set, perhatikan kembali alat kelengkapan bahan. Nah, di sini alat kelengkapan bahannya sudah disiapkan dengan baik. Kemudian menggunakan sarung tangan DTT. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka pulpa, maka lindungi perineum dengan satu tangan, dilapisi dengan kain bersih atau kering. Kemudian tangan yang lain menahan kepala bayi untuk agar kepala bayi tidak langsung mendongak ke atas atau defleksi, dan membantu untuk membantu mengeluarkan atau melahirkan kepala. Kemudian anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernapas cepat dan dangkal. Baik ibu, boleh ibu silakan kalau ada rasa sakit ibu meneran. Silakan meneran. Iya, bagus Bu. Jangan terlalu bersuara ibu. Iya, bagus. Silakan.
silakan lagi Bu. Sedikit lagi, oke. Baik Ibu, kepalanya sudah keluar. Periksa kembali kemungkinan adanya lilitan tali pusat pada bayi seperti ini. Nah, jika terdapat hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi pada tali pusat, kemudian ambil tindakan yang selanjutnya, yaitu jika tali pusat menjadi leher, kemudian segera longgarkan dengan lepaskan lewat bagian kepala bayi. Nah, kemudian klem tali pusat apabila melilit terlalu kencang, kemudian klem tali pusat dan lakukan pengguntingan pada tali pusat. Selanjutnya, tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Baik, kemudian setelah kita melahirkan, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, kemudian selanjutnya adalah pegang secara perlahan dan kemudian anjurkan ibu untuk menelan saat berkontraksi. Nah, dengan lembut kita lakukan gerakan tangan secara biparietal atau seperti ini, memegang kepala bayi seperti ini dengan lembut, gerakan. Kemudian kita mengeluarkan bahu, bagian bahu, yaitu menekan kepala ke bagian bawah untuk melahirkan bahu depan dan mengarahkan kepala ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Nah, kemudian setelah bahu lahir, kemudian geser tangan bawah ke arah perineum ibu seperti ini untuk menyanggah kepala, lengan dan siku, yaitu untuk melakukan sanggah susur. Nah, ini. Setelah tubuh dan lengan lahir, kemudian lanjut melakukan sanggah susur sampai ke mata kaki seperti ini dan memegangnya dengan mengepit dengan ibu jari dan telunjuk seperti ini dan letakkan bayi di atas perut ibu. Langkah selanjutnya yaitu setelah bayi lahir, kemudian kita akan melakukan penanganan pada bayi baru lahir, yaitu melihat atau melakukan penilaian sepintas apakah bayi lahir cukup bulan, kemudian apakah air ketubannya jernih, nah, apakah bayi menangis kuat, dan apakah tonus otot bergerak dengan aktif. Nah, di sini bayinya dalam keadaan baik dan normal. Di sini warna bayinya merah muda, tonus ototnya bergerak dengan aktif, dan bayi menangis kuat. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila terjadi bayi tidak menangis kuat atau tonus otot tidak berjalan dengan aktif, maka lakukan tindakan resusitasi. Nah, kemudian keringkan tubuh bayi. Dari bagian muka dan seluruh tubuh bagian lainnya kecuali bagian tangan, tanpa membersihkan vernix, kemudian ganti handuk basah dengan handuk yang sudah kering dan bersih. Nah, kemudian periksa kembali ada atau tidaknya janin kedua pada ibu dengan memasang uterus seperti ini atau hanya kehamilan tunggal. Nah, di sini ibu hamil tunggal dan tidak ada janin kedua. Kemudian beritahu ibu bahwa ibu akan dilakukan penyuntikan oksitosin. Baik ibu, di sini saya akan melakukan suntik oksitosin untuk mencegah terjadinya perdarahan. Seperti itu. Apakah ibu bersedia? Ya. Baik, kita akan melakukan suntik oksitosin. Lakukan aspirasi terlebih dahulu, kemudian masukkan obatnya. Baik, setelah 2 menit pasca persalinan, kemudian jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari perut bayi, dari pusat bayi seperti ini. Kemudian selanjutnya 1-2 cm di depan klem kedua, klem pertama.
Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, kemudian dilindungi agar tidak terkena perut bayi. Nah, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut seperti ini. Lindungi dari pusat bayi agar tidak terkena perut bayi. Ikat tali pusat dengan benang steril atau dengan umbilical cord. Kemudian lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah letakkan bayi agar ada kontak kepada kulit ibu. Kemudian letakkan tengkorak di dada ibu dan luruskan kaki bayi sehingga bayi mendekap bagian daerah dada ibu. Nah, kemudian lakukan untuk IMD atau inisiasi menyusui dini selama 30-60 menit. Dan biasanya juga untuk menyusui pertama berlangsung dari 10 sampai dengan 15 menit. Nah, kemudian biarkan bayi di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi belum berhasil menyusui seperti ini. Maaf ibu, nanti bayinya diletakkan di sini ya bu. Nah, ini nanti ibu biarkan saja 1 jam menyusu ataupun itu tidak menyusu, nanti biarkan bayinya mencari puting ibu seperti itu. Ini adalah untuk menjaga kehangatan bayi ya, seperti itu ya bu. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan manajemen aktif skala 3. Nah, pada manajemen aktif skala 3 ini adalah fase di mana kita mengeluarkan plasenta atau dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan pelepasan plasenta. Nah, pertama-tama kita pindahkan klem yang tadi sudah berada di bagian tali pusat. Nah, kita letakkan 5-10 cm di depan pulpa, dari 5-10 cm dari pulpa seperti ini. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu untuk kemudian kita massage. Nah, kemudian setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah. Kemudian dorong uterus ke arah belakang, dorsokranial seperti ini. Nah, secara berhati-hati untuk mencegah inversio uteri. Kemudian jika plasenta lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur. Namun, jika kontraksi uterus tidak segera berkontraksi, maka minta ibu atau suami melakukan stimulasi puting susu. Kemudian mengeluarkan plasenta. Lakukan penegangan dan dorsokranial sehingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai kemudian ke arah atas. Nah, mengikuti poros jalan lahir seperti ini. Kemudian pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari pulpa dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit, menegangkan tali pusat. Kemudian berikan dosis ulang oksitosin 10 unit secara IM. Kemudian melakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh. Nah, minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, kemudian ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 10 menit setelah bayi lahir, bila terjadi pendarahan, segera lakukan manual. Nah, saat plasenta setelah muncul dari introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, kemudian dengan melakukan pemutaran pada plasenta seperti ini. Nah, sehingga selaput plasenta terpilin dengan baik. Kemudian lahirkan plasenta dan letakkan plasenta pada tempatnya. Nah, kemudian kemudian kita akan lakukan pemeriksaan pada selaput plasenta. Nah, jika selaput ketuban robek atau kemudian gunakan sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa-sisa selaput ketuban. Kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal seperti ini.
Nah, kemudian lakukan masase uterus. Nah, lakukan masase uterus segera setelah selaput ketuban lahir. Lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di pundus, kemudian lakukan masase uterus dengan gerakan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi, yaitu pundus uteri keras. Kemudian lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi selama 15 detik. Nah, kemudian menilai perdarahan. Nah, periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bagian bayi. Nah, pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Nah, masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus plasenta. Kemudian evaluasi ada tidaknya laserasi pada vagina. Kemudian ada tidaknya apakah laserasi tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan. Nah, bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan, maka lanjutkan untuk melakukan penjahitan. Ini adalah evaluasi. Nah, pastikan uterus ibu berkontraksi dengan baik. Nah, kemudian ajarkan ibu atau keluarga untuk melakukan masase uterus. Nah, ibu nanti di sini saya akan untuk menjaga kontraksi ibu baik. Nah, maka kita akan melakukan masase uterus. Nah, masase uterus seperti ini. Nah, ibu bisa melakukan gerakan memutar seperti ini dengan lembut selama uterus tidak berkontraksi. Nah, sehingga uterus bisa berkontraksi dengan baik seperti itu ya, Bu. Apakah ibu sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi pada ibu. Nah, permisi ibu, di sini saya mau melakukan pemeriksaan denyut nadi. Baik, nadi ibu normal. Nah, nadi ibu 88 kali per menit. Nah, ibu dalam keadaan normal. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pantau keadaan bayi. Biarkan bayi bernapas dengan baik, yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Nah, jika bayi teraba dingin, pastikan ruangan tetap dalam keadaan hangat. Nah, apabila bayi sulit bernapas, maka segera lakukan rujukan. Sebelumnya, apabila bayi dalam keadaan dingin tadi, kembalikan bayi pada ibunya dan lakukan skin to skin dengan ibunya agar terasa hangat dan tetap menjaga kehangatan bayi. Nah, untuk selanjutnya adalah kebersihan dan keamanan. Nah, tempatkan semua peralatan bekas yang sudah kita gunakan tadi ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lakukan selama 10 menit, kemudian cuci bilas peralatan dan buang alat-alat yang sudah terkontaminasi pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian bersihkan ibu menggunakan air DTT. Bersihkan ibu dengan air DTT, lap semuanya agar darah-darah tersebut bersih dan ibu dalam keadaan bersih. Nah, setelah melakukan pembersihan, maka ganti pakaian ibu. Nah, pastikan ibu dalam keadaan yang nyaman dan bantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayi, dan kemudian anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum serta memberi makanan yang ibu inginkan. Kemudian dekontaminasi seluruh tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%, cuci tangan, kemudian dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, kita menggunakan sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, kemudian dalam waktu 1 jam beri salep mata atau tetes mata pada bayi sebagai antibiotik Prolax dan kemudian vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterior. Nah, seperti ini diberikan salep mata. Setelah itu lakukan penyuntikan vitamin K pada paha kiri secara intramuskular.
Nah, kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pantau selama 15 menit untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal yaitu 36,5 derajat Celcius. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kemudian berikan suntikan imunisasi hepatitis B atau HB0 di paha kanan. Letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Sebelumnya kita lakukan penyuntikan HB0 pada paha kanan. Nah, kemudian letakkan bayi sewaktu-waktu dekat jangkauan ibu agar ibu bisa menyusukan bayi. Kemudian letakkan kembali bayi pada ibu bila belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama, maka biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Kemudian lepaskan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Secara terbalik, cuci tangan dengan air mengalir pada air mengalir dengan sabun, kemudian lengkapi pantograf. Nah, di sini kala 4 adalah pemeriksaan tekanan darah, kontraksi, suhu, kemudian denyut nadi, kandung kemih, dan tinggi fundus uteri. Selanjutnya kemudian kita harus melengkapi pantograf. Nah, sekian dari saya, terima kasih.